Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke ya guys ya, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa teman-teman juga buat subscribe dan juga bisa cek-cek dulu ya guys ya di channel saya yang satu lagi, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya ya guys ya. Silakan lah ya guys ya, bisa dicek-cek terlebih dahulu ya guys ya. Oke ya guys ya, sekarang kita akan langsung ke pembahasannya, yaitu apa itu WinInit.exe ya guys ya. Nah, di sini saya sudah membuka Task Manager secara details ya guys ya. Oke, di sini ada proses yang selalu berjalan ya guys ya, dan tidak bisa di end task ya guys ya. Kalau misal di end task malah akan jadi blue screen ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya gitu, WinInit. Sebenarnya WinInit ini apa sih ya guys ya? Oke, secara singkatan WinInit itu adalah Windows Initialization. Jadi kalau misalnya secara bahasa aja maksudnya udah ngerti ya, mungkin dari teman-teman juga gitu ya. Adalah menginisialisasi ya, bisa dibilang gitu ya guys ya, dari sistem-sistem dari Windows teman-teman gitu ya guys ya. Terutama ketika lagi booting ya. Itu yang paling penting ya guys ya. Karena WinInit ini sebenarnya memang tidak bisa hidup secara sendiri, tapi dia ini benar-benar dihidupkan oleh ini ya guys ya, oleh service yang bernama smss.exe ya guys ya. Dan WinInit ini juga akan menghidupkan tiga service yang lain ya guys ya. Tiga service yang sangat penting sekali ya guys ya. Yang pertama itu ada ISAS ya guys ya, atau tentang keamanan ya guys ya. Keamanan yang ada di Windows, entah security-nya, entah itu secure boot, entah itu juga WinLogon-nya yang diamankan atau yang segala macamnya ya guys ya. Terus yang kedua adalah services.exe ya guys ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman juga ada yang suka buka service.msc ya, itu adalah bisa dibilang adalah service yang menjalankan dari mekanisme boot dari Windows teman-teman. Itu yang kedua ya guys ya. Lalu yang ketiga adalah ISM ya guys ya, atau kalau bahasa Indonesianya adalah manager dari sesi lokal atau local sessionnya teman-teman ya, bisa dibilang ya guys ya. Itu adalah untuk menjalankan dari user teman-teman ketika lagi boot ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi WinInit ini nggak bisa di terminate seperti itulah ya teman-teman. Dan di samping itu juga ternyata WinInit ini juga menjalankan proses untuk menghubungkan hardware teman-teman kepada sistem operasi teman-teman, yaitu seperti keyboard, mouse, dan juga yang lainnya ya guys ya, yang berupa input ya guys ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang mungkin udah ngeliat gitu ya guys ya, beberapa kasus gitu yang unik gitu, dimana kalau misalnya teman-teman membuka PowerShell dan juga teman-teman mengetikkan WinInit ya, saya nggak berani enter ya guys ya, pasti hasilnya akan blue screen ya teman-teman. Silahkan teman-teman kalau misalnya ingin iseng-iseng coba sendiri ya guys ya, di PowerShell ya guys ya, harus di PowerShell ya guys ya. Teman-teman tuliskan WinInit seperti ini, langsung enter dan akan blue screen komputer teman-teman ya guys ya. Ini sangat berlaku untuk Windows yang memiliki PowerShell ya teman-teman, yaitu Windows 7 ke atas ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berani, silahkan, pasti akan blue screen ya. Dan blue screen-nya adalah hal initialization fail, atau bisa dibilang ini ya guys ya, critical process died kalau di Windows 8 atau Windows ini ya guys ya, Windows 10 ya guys ya. Kadang kayak gitu juga ya guys ya. Tapi yang paling sering memang ya guys ya, tadi yang sebutkan yang kedua ya guys ya, yaitu adalah ini tadi apa namanya itu, yang ini guys ya, yang critical process died itu ya guys ya. Nah, kenapa kok bisa blue screen ya guys ya? Pasti teman-teman juga bertanya, padahal ini adalah mekanisme sistem yang paling penting sebenarnya bagi Windows teman-teman. Tapi kok ketika kita aktifkan kembali malah jadi blue screen ya teman-teman. Ya, memang ya guys ya, WinInit ini merupakan bisa dibilang service yang tidak memiliki Windows yang terlihat oleh kita ya guys ya. Maksudnya graphical user interface yang terlihat oleh kita ya guys ya. Tapi ini sangat berbahaya ketika kita buka dua kali ya guys ya. Karena seolah-olah ya guys ya, WinInit ini kan sebenarnya sudah berjalan secara default ya guys ya di boot Windows dari teman-teman. Tapi ketika kita buka secara paksa, otomatis WinInit ini akan double ya teman-teman, bisa dibilang gitu ya guys ya. Sedangkan kalau misal teman-teman buka di command line, di CMD ya teman-teman, di command prompt, itu nggak akan terjadi blue screen karena WinInit ini hanya berjalan, bisa dibilang ya, membantu kembali gitu. Padahal kan udah berjalan di background, tapi CMD ini kan berjalan, sedangkan CMD ini kan mekanismenya adalah command line ya guys ya, bukan graphical user interface. Jadi kalau misalnya dijalankan di background lagi, atau bisa dibilang di command line lagi, maka berjalannya akan di background lagi gitu. Jadi WinInit-nya nggak akan terganggu ya guys ya. Tapi khusus untuk PowerShell ya guys ya, mungkin ini juga sekaligus menjawab apa perbedaan dari command line atau command prompt dengan PowerShell ya guys ya. PowerShell ini bisa menjalankan graphical user interface dari service-service yang ada di Windows teman-teman. Nah, oleh karena itulah kenapa ya guys ya, karena WinInit ini sebenarnya memiliki jendela tapi nggak bisa kita lihat ya guys ya. Mungkin sebenarnya jendelanya ada gitu ya guys ya, tergabung sama
DWM atau sama apa gitu ya guys ya, berupa input dari mouse, berupa input dari keyboard dan segala macamnya. Nah, ketika teman-teman enter WinInit ini, maka akan muncul graphical user interface-nya dua kali ya, bisa dibilang jadi double ya guys ya. Nah, karena double itulah akhirnya jadi konflik dan akhirnya menimbulkan blue screen kalau misalnya teman-teman buka di PowerShell. Itulah ya guys ya, jangan pernah membuka WinInit di PowerShell langsung enter ya, pasti akan blue screen ya komputer teman-teman ya. Seperti itulah ya guys ya, sekaligus untuk menjawab dari pertanyaan itu ya guys ya. Nah, apakah WinInit ini termasuk virus? Mungkin kalau di Windows 7 ada beberapa kasus di mana jendela teman-teman itu akan muncul sekali gitu ya, WinInit proses exe yang kayak gitu-gitu error ya teman-teman. Nah, itu adalah tanda dari WinInit teman-teman sudah diinfeksi oleh virus ya teman-teman. Seperti itu. Jadi sebenarnya WinInit ini juga memang bisa terinfeksi oleh virus ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sudah terinfeksi oleh virus dan kebetulan WinInit yang palsu ya, yang dibuatkan oleh virus tersebut sudah dihapus juga oleh Windows teman-teman, maka akan muncul jendela tersebut ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin kasusnya kayak gini ya, saya akan coba perlihatkan ya guys ya, WinInit error. Nah, mungkin kayak gini ya kasusnya ya teman-teman. Nah, bisa dibilang nah kayak gini nih kasusnya kalau di Windows 7 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menghadapi kasus kayak gini, berarti WinInit teman-teman pernah diinfeksi oleh virus dan kebetulan memang WinInitnya sudah dihapus ya, bisa dibilang yang palsunya sudah dihapus dan kembali lagi ke WinInit yang asli. Tapi virus yang ngebuat WinInit ini masih membutuhkan WinInit yang hasil dari virus tersebut. Sehingga kenapa ya hasilnya jadi kayak gini ya teman-teman, sehingga seolah-olah WinInitnya kok nggak ada, padahal ada ya teman-teman, cuman ya karena sudah di-replace oleh WinInit yang asli yang tidak bervirus, akhirnya virus tersebut jadi bingung kok WinInit yang saya buat kok udah nggak ada gitu ya, akhirnya jadi kayak gini gitu ya teman-teman. Seperti itulah ya guys ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman juga bingung gitu ya, WinInit ini sebenarnya fungsinya buat apa juga ya teman-teman. Nah, kalau misalnya WinInit teman-teman sudah terinfeksi oleh virus yang sangat berbahaya, contohnya adalah virus memes. Mungkin tahu ya teman-teman virus memes yang tampilannya kayak gini nih. Nah, kalau misalnya sudah error ya teman-teman. Nah, ini adalah bisa dibilang salah satunya adalah menginfeksi WinInit. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat komputer yang sudah terinfeksi oleh memes virus ya, pasti kursornya akan berjalan sendiri. Terus kadang keyboardnya juga suka ketik-ketik sendiri. Tapi yang paling utama adalah memang kursor dari teman-teman. Nah, itu adalah salah satunya adalah WinInitnya memang dimodifikasi juga oleh memes virusnya gitu ya teman-teman. Karena WinInit ini ya itulah ya guys ya, sudah tadi saya jelaskan gitu ya. Mungkin saya simpulkan sedikit aja ya. Menjalankan 3 service ya yang sangat dibutuhkan untuk boot dari Windows teman-teman, yaitu pertama isas.exe yang tadi sudah saya jelaskan, terus yang kedua services.exe, terus yang ketiga adalah ism.exe. Itu semua sangat penting bagi boot dari teman-teman. Dan juga menjalankan bisa dibilang adalah penghubung ya guys ya, menghubung dari keyboard teman-teman, dari mouse teman-teman, dan juga input yang lain ya teman-teman kepada sistem operasi teman-teman. Seperti itu ya guys ya. Jadi WinInit ini adalah bisa dibilang tidak berbahaya. Kalau misalnya sudah diinfeksi pasti hasilnya akan kayak gini. Kalau misalnya WinInit yang palsu sudah dihapus ya teman-teman. Dan juga ya bisa dibilang virus yang ingin menjalankan WinInit palsu ini masih membutuhkan WinInit, pasti hasilnya akan kayak gini ya teman-teman. Tapi itu alhamdulillah di Windows 7 mungkin kasusnya kayak gini ya guys ya. Kalau di Windows 8 mungkin udah jarang gitu ya guys ya, Windows 8, Windows 10 ya guys ya, karena hal tersebut memang sudah diperbarui ya guys ya, karena security dari Windows 8, Windows 10 sudah makin improve lah ya guys, bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk pembahasan kali ini ya guys ya. Jadi WinInit mungkin teman-teman juga udah bisa menyimpulkan ya apa itu WinInit ya guys ya. Jangan sesekali dicoba di PowerShell ya guys ya, dibuka ya guys ya, karena akan menimbulkan konflik. Bisa dibilang 2 WinInit berjalan secara langsung akan menjadi konflik ya teman-teman. Oke ya guys ya, jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga bisa berkembang ya guys ya. Jangan lupa juga subscribe ke channel saya satu lagi ya guys ya, yaitu Nanscreen, channel di sini ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.